Baru saja aku ingin memejamkan mata, ku dengar suara pintu diketuk kencang. Siapa yang datang ke rumah? Padahal aku tidak mengenal siapapun di daerah tempat tinggal baruku. Oh, mengganggu saja, sungutku kesal. Dengan berat hati, aku melangkah menuju ruang tamu, menuruni tangga satu demi satu. Malas rasanya, kaki pun terasa berat untuk digerakkan. Siapa? Ku buka pintu perlahan dan kutanyakan siapa di luar sana. Tak ada jawaban. Aku pun mencari ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapapun. Pandanganku, ku sapu hingga kepalaku mendongak mencari siapa yang mengetuk pintu. Sepi, sunyi, tak ada seorang pun di luar sana. Yang ada hanya suara desiran angin malam dan ranting pohon yang bergerak ke sana ke sini tertiup angin. Aku keheranan dan kembali masuk ke dalam rumah. Kulangkahkan kaki kembali ke kamar. Rasa kantuk yang sangat menyiksa. Mataku semakin terasa berat. Tiba-tiba lampu mati. Semua menjadi gelap. Aku meraba ke sana kemari mencari korek api. Kurasakan sesuatu seperti menyentuh tangan. Tangan itu dingin sedingin es. Aku tersentak kaget dan serta-merta ku tarik tanganku. Masih dalam keadaan gelap. Kurasakan hembusan dingin di telingaku. Dito sayang, ku dengar suara perempuan jelas. Ia seperti berada dekat dengan diriku. Aku mulai takut. Siapa kamu? Mau apa kamu? Lampu hidup kembali, tapi tak ada seorang pun di sini kecuali aku sendiri. Keringat dingin mulai mengucur. Kejadian aneh kembali terjadi. Ku lihat jejak telapak kaki berlumuran darah di lantai rumah. Ku ikuti jejak itu perlahan. Jejak itu berhenti tepat di balik tirai jendela. Dengan rasa penasaran, ku sibak tirai itu dengan kuat. Dan tak ada siapapun di balik tirai itu. Jantungku berdegup kencang. Ku telehkan pandanganku dan ajaib. Jejak berdarah itu sudah menghilang. Mungkin aku hanya halusinasi, pikirku. Ku lanjutkan langkahku menuju kamar. Kantuk membuatku seperti orang gila. Kerap berhalusinasi. Ku rebahkan tubuhku di kasur. Penat, lelah, dan letih. Hingga kepalaku terasa pusing. Baru semenit memejamkan mata, ku rasakan tetesan air menjatuhi wajah dan mataku. Ku buka mata perlahan. Betapa terkejutnya aku melihat sesuatu di atasku. Sesuatu itu terbang melayang tepat di atas kepalaku. Seorang wanita mengerikan dengan wajah separuh tengkorak dan penuh belatung yang merayap. Lidahnya panjang terjulur keluar. Dari lehernya keluar darah yang menetes tepat di wajahku. Rambutnya panjang acak-acakan. Pemandangan mengerikan itu seketika membuatku histeris. Napasku tersengal. Sesak, untuk berucap pun aku tak mampu. Lidahku terasa keluh. Kamu siapa? Kataku terbata. Wanita itu melotot tajam ke arahku. Tak lama ia pun terkekik. Suaranya sangat mengerikan. Hingga bulu kuduku meremang. Ia semakin dekat ke wajahku. Jaraknya hanya sekilan dari diriku. Tercium bau anyir dari wajahnya. Lidahnya menjuntai mengenai keningku hingga belatung berjatuhan satu persatu. Sungguh menjijikan. Aku pun menutup mata rapat-rapat. Seketika bau anyir itu hilang. Suara kikikan pun tak lagi kudengar. Tapi aku tak berani membuka mata. Pemandangan itu terlalu menyeramkan. Ku buka kembali mataku. Wanita itu sudah menghilang. Ku beranikan diri bangun. Ketika kakiku turun ke lantai, ku rasakan kakiku dipegang oleh sebuah tangan. Ku lihat ke bawah, tampaklah sebuah tangan pucat menggenggam kakiku erat. Aku berusaha berontak sekuat tenaga. Aku melepaskan diri dari genggaman makhluk mengerikan itu. Aku terlepas dan dengan segera aku berlari menuruni tangga. Nafasku ngos-ngosan, jantungku seakan mau copot. Wanita mengerikan itu tegak melayang tak jauh dari tempatku berdiri. Jantungku serasa terpacu. Wanita bergaun putih itu tertawa melengking melekakkan telinga. Darahnya menetes jatuh ke lantai. Aku tertegun tak dapat berbuat apa-apa.
Siapa kamu? Apa maumu? Tanyaku ketakutan. Ih, sungguh tega kau Dito. Kau bunuh aku dan anakmu. Kejamnya kau Dito, jawab wanita itu. Kau Alia? Iya, aku Alia. Wanita yang kau bunuh dengan sadis. Wanita yang kau campakkan. Kau kejam Dito. Seketika aku rasakan tubuhku melayang di udara. Leherku tercekik kuat. Aku tak mampu bernapas dan tubuhku terjatuh terjerambab di lantai. Sakit sekujur tubuhku. Aku bangkit dengan susah payah. Mataku melotot melihat sesuatu terbang dengan cepat ke arahku. Belum sempat aku mengelak, benda itu sudah mengenai tangan sebelah kiriku. Dengan mata nanar kulihat tanganku sudah terpotong jatuh ke lantai. Benda itu tak lain adalah parang yang terbang melayang. Parang itu kembali menuju ke arahku, dan parang itu memotong tangan bagian lainnya. Kulihat dengan jelas dua tanganku masih menggelepar di lantai berlumuran darah. Sakit yang luar biasa kurasakan di tanganku yang bagiannya terputus, darah segar mengucur deras membasahi lantai. Aku terduduk dan bertunduk menahan sakit. Kudongakkan kepalaku seraya mengiba belas kasihan dari wanita itu. Maafkan aku Alia, aku tak bermaksud ingin membunuhmu. Semua karena terpaksa, karena kau selalu mendesakku. Tuturku mengiba. Wanita itu menatap tajam ke arahku. Parang masih melayang-layang di atas kepalaku. Ia tak bergeming. Senyumnya sini seolah ia tak mau memaafkanku. Kau kira aku setolol itu lelaki bajingan? Kau sudah beberapa kali kau membohongiku. Aku tak mau tertipu lagi. Pekiknya memecah keheningan. Aku hanya bisa pasrah. Darah yang mengalir membuatku lemas tak berdaya. Nyawaku seakan sudah di ujung. Sepertinya tipis harapanku untuk bisa hidup. Wanita itu tak bisa dikalahkan seperti dulu. Parang melayang-layang ke sana kemari. Sepertinya inilah akhir hidupku, berakhir akibat dari ulahku sendiri. Apa permintaan terakhirmu, bajingan? Kau tinggal menunggu waktu yang tak lama sebelum akhirnya parang ini menebas kepalamu. Wanita itu mengancamku. Ampun. Belum sempat ku jawab, parang itu terbang ke arahku dan menebas kakiku. Darah segar mengucur deras di kaki kananku. Rasanya pedih dan sakit tak bisa diungkapkan. Hentikan, tolong maafkan aku. Aku bersalah, tolong ampuni aku, mohonku. Tapi sepertinya semua sia-sia. Wanita itu tak menjawab. Dia masih terbang terpaku tak bergerak. Kibasan gaunnya disertai darah bergerak ke sana dan ke sini. Aku semakin lemah tak berdaya. Aku mengeluarkan banyak darah hingga lantai tergenang. Hingga aku pun terjatuh ke lantai. Dadaku terasa sesak. Suaraku menjadi parau. Aku tak bertenaga. Untuk bergerak pun aku tak mampu. Hanya sakit yang teramat di sekujur tubuhku. Lebih baik kau segera mati, bajingan. Nampaknya kau sudah sangat lemah. Akhirnya aku bisa membalas sakit hatiku. Aku tunggu kau di neraka seperti katamu dulu, setelah kau puas menghabisiku. Teriaknya penuh amarah. Aku hanya bisa terdiam melihat parang itu menari-nari di atas kepalaku, seolah ia siap memenggalku. Lengkingan suara wanita itu sangat jelas di telingaku. Tak sadar air mataku terjatuh. Aku menyesal pernah berbuat keji seperti itu. Seandainya aku mau bertanggung jawab, aku yakin pasti saat ini aku akan hidup bahagia bersamanya, walaupun penuh dengan kekurangan. Maafkan aku, Alia. Kata-kata itu terakhir kuucapkan sebelum akhirnya kurasakan parang itu menancap ke leherku. Seketika semua gelap dan tak kurasakan sakit itu lagi. Hanya sunyi dan sepi. Ku buka mata, tapi semua tak sama seperti biasanya. Aku terkejut melihat pemandangan di depanku. Darah berceceran di mana-mana. Ada tubuh tergeletak tak berdaya. Lehernya terpenggal, kepalanya putus tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Tangan dan kakinya pun terputus.
Sungguh tragis nasib pria itu, pikirku. Dengan perasaan takut ku dekati pria itu, dan seketika seperti copot jantungku, ku lihat wajah pria itu dan itu, tak mungkin, aku belum mati. Bagiku kencang. Ya, itu kamu, Dito. Kamu sudah mati. Suara wanita itu kembali. Wanita itu hadir dengan wajah yang sangat cantik. Tak ada lagi darah di bajunya. Alia, ya, ini aku Alia. Maafkan aku Alia. Dengan susah payah aku dekati dirinya. Aku sudah memaafkanmu. Bukankah aku juga sudah membalaskan dendamku padamu? Sekarang, ayo kita pergi. Ini bukan dunia kita. Aku mengangguk pelan. Ku ikuti wanita itu terbang melayang ke angkasa, melintasi langit demi langit. Wanita itu erat menggandeng tanganku. Kami berhenti sejenak. Ia lantas menyerahkan sesuatu kepadaku. Aku terkejut dan berurai air mata menerimanya. Ini anak kita, kataku terbata. Ya, ini anak yang belum sempat aku lahirkan. Kau lihat Dito, dia sangat mirip denganmu kan? Kupandangi bayi perempuan itu dengan sukacita. Ia sangat cantik dan wajahnya sangat mirip denganku. Kembali penyesalan itu tumbuh. Maafkan ayah, nak, tuturku seraya memeluk bayi mungil itu. Sudahlah, semua sudah terjadi. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kembali Alia menarik tanganku. Aku pun mengikutinya bersama bayi di pelukanku menuju lorong gelap yang panjang. Lorong itu begitu sunyi dan hanya ada sedikit cahaya yang menerangi. Lorong panjang menuju kehidupan abadi, kehidupan yang tak akan pernah mati. Pagi menjelang di penginapan, udara terasa dingin menyentuh kulit tubuhku. Sang embun masih setia menemani daun-daun. Nyanyian burung bersaut-sahutan menambah sendunya hari. Kuhirup udara sebanyak-banyaknya, segar yang tiada tara di samping lelah yang tak tertahankan. Kepalaku terasa berat efek tempur dengan sang hantu semalam. Ku gedor pintu kamar Nadia, mengajaknya segera beringkas secepatnya. Tugas sudah menunggu, kamu harus segera kembali mencari Dito si pembunuh. Kulihat Nadia masih sangat kelelahan. Matanya tampak sayu di balik wajahnya yang sendu. Tapi ia tampak semangat. Mungkin ia memang menunggu hari ini, hari di mana semua akan terungkap dan kami bisa terbebas dari belenggu si hantu. Ayo mas, kita lanjutkan perjalanan. Aku sudah tahu di mana rumah Dito. Temanku ada yang kasih info. Ia sempat bertemu dengan Dito dan bertandang ke rumahnya, tutur Nadia penuh semangat. Segera aku starter motor. Nadia bergegas naik dan segera memelukku dari belakang. Dia tampak tak canggung lagi menyembunyikan perasaannya semenjak tadi malam. Aku mendengar dengan jelas ia berkata bahwa ia mencintaiku. Motor berjalan secepat kilat. Tak sampai 1 jam dari penginapan, tibalah kami di sebuah kampung. Kampung itu tampak sepi dan sunyi. Rumah tampak berjauhan. Pepohonan masih sangat rindang dan asri. Nadia mencari informasi dari satu rumah ke rumah lain. Dan tibalah kami di satu rumah yang ditunjuk oleh warga. Yang disinyalir rumah itu adalah rumah Dito yang kami cari. Rumah itu tampak senggang, sepi dan sunyi, seperti tidak berpenghuni. Dengan perasaan takut kami mendekati. Langkah kami terasa berat. Nadia mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban ataupun sahutan dari dalam. Nadia pun mengintip dari jendela. Aku hanya mengikutinya dari belakang. Aku mendekat ke pintu dan berusaha membuka pintu. Dan pintu terbuka perlahan. Kami saling berpandangan. Ternyata pintu tak terkunci. Dengan ragu-ragu kami memasuki rumah. Rumah tampak gelap, tak ada sinar sedikit pun memasuki rumah. Semua tirai tertutup. Semerbak bau anyir darah tercium menyengat menusuk hidung. Serentak aku dan Nadia menutup hidung, tak tahan dengan aromanya. Kuhidupkan lampu dan mata kami seketika melotot melihat pemandangan menegangkan yang tersaji di depan mata. Darah berceceran di mana-mana, disertakan potongan tubuh dan kepala yang tergeletak di lantai. Seketika Nadia jatuh pingsan. Aku segera mempapahnya keluar rumah.
Tolong, tolong, tolong kami!" teriakku histeris. Warga yang mendengar segera datang menolong. Mereka histeris melihat kejadian mengerikan itu. Segera warga melapor polisi. Seketika di rumah Dito menjadi ramai di serbu warga yang penasaran. Nadia kemudian sadar dan menangis histeris. Bagaimanapun, Dito adalah temannya. Tak seharusnya Dito mati mengenaskan seperti ini. Polisi pun angkat tangan. Di tempat kejadian tak ditemukan bukti sedikit pun. Keanehan yang luar biasa terjadi. Kami pun hanya bisa pasrah. Dengan langkah gontai akhirnya aku dan Nadia memilih pulang ke rumah. Walaupun lelah melanda, dingin angin malam disertai rintik-rintik hujan menemani perjalanan kami menuju pulang ke rumah. Nadia tampak sangat syok. Ia tak banyak bicara. Tiba-tiba kurem motorku dengan mendadak. Dua sosok bayangan putih menyegatku di tengah jalan. Nadia langsung turun dari motor mendekati kedua sosok itu. "Alia, Dito, kaliankah itu?" Dua sosok itu tersenyum dan mengangguk. "Maafkan aku merepotkanmu, Nadia. Aku ingin berpamitan padamu. Aku sudah membalaskan dendamku. Dan kini aku dan Dito akan pergi dari kehidupanmu," jawab sosok itu. Aku pun turun dari motor dan mendekati wanita itu yang ku tahu adalah Alia, kekasihku. "Mas Wahyu, aku sangat mencintaimu. Tapi maaf, dunia kita berbeda, Mas. Engkau berhak bahagia. Nadia wanita yang pantas untukmu, Mas. Maafkan aku, Mas." Alia menoleh ke arahku dengan senyumnya yang terkembang. Ia nampak sangat cantik. Sebelum ku jawab, ia dan sosok lelaki itu bergandengan tangan pergi dan melesat terbang meninggalkan aku dan Nadia yang masih tegak mematung tak bergerak. Segera aku gandeng tangan Nadia, mengajaknya pergi dari tempat itu. Nadia mengangguk, senyum tersunggung di wajahnya yang cantik. Ku antar Nadia sampai di depan pintu. Ibunya sudah menunggu di luar. Aku segera berpamitan pulang. Genap sebulan kejadian itu, aku memilih pindah ngontrak jauh dari kampung itu. Bayang-bayang Alia masih sangat jelas di ingatanku. Walaupun kini sudah mulai terkikis dengan adanya Nadia di sampingku. Nadia mampu mewarnai hari-hariku. Ia mampu mengisi ruang kosong di hatiku. Sengaja sore ini aku menunggunya di taman tak jauh dari kantorku. Ia tampak berlari riang menuju ke arahku. Tampak aura bahagia terpancar dari wajah cantiknya yang sendu. "Tumben Mas mengajakku ke taman ini, ada apa sih?" tanyanya centil. Kuserahkan setangkai mawar merah yang kusembunyikan di belakang tubuhku. Nadia tampak terkejut. "Apa ini Mas? So romantis kamu." Wajahnya tampak memerah menahan malu. "Nat, Mas tahu mungkin ini terlambat, tapi maukah kamu menjadi kekasih Mas seutuhnya? Mas gak mau kehilangan untuk kedua kali." Nadia terdiam. Kulihat ada bening kristal jatuh di matanya. Ia menangis bahagia. Kemudian ia mengangguk pelan. "Tentu saja, aku mau Mas. Aku menunggu sekian lama untuk bisa bersamamu. Aku mencintaimu Mas," jawabnya sembari memelukku erat. Ku balas pelukannya, ku cium keningnya mesra, ku rasakan kehangatan di hatiku yang membeku. Kini telah kutemukan tambatan hati yang baru. Ku ingin kenangan buruk itu segera berlalu. Ku harap dengan adanya Nadia, cerah kembali duniaku. Selamat jalan Alia kesayanganku. Bagiku, kenanganmu akan tetap utuh walaupun dirimu seorang hantu. Semoga engkau bahagia di duniamu dan aku bahagia di duniaku. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Gadis Cantik di Ujung Gang yang ditulis oleh Kak Ratna Dewi Lestari. Semoga teman-teman bisa mengambil pesan dan hikmah yang terkandung di dalam cerita ini ya. Buat Mbak Dewi, terima kasih banyak karena sudah mensupport aku sampai detik ini. Oke, aku akhiri dulu ceritanya sampai di sini dan sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.